sekarang aku penasaran banget sama ceritanya Kak Sally. Mitos Jalan Angker. Di mana? Sebenarnya di mana ceritanya? Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Kak Sally. Kak Sally. Halo. Kak. Silakan. Silakan duduk dulu Kak. Dicek dulu coba. Cek. Ya, Ada? Ada. Oke. Udah nunggu berapa lama nih Kak? Bentar sih, baru setengah jam kayaknya. 1 jam setengah jam. Nggak terlalu lama ya. Enggak, Iya. enggak. Ini kalau misalnya langsung aja kali ya. Aku lihat judulnya, baca judulnya Mitos Jalan Angker Kak. Iya. Sebenarnya kejadiannya di mana? Di jalan nggak bisa disebutin sih. Jadi jalan menuju ke Garut. Jadi pasti orang-orang yang kalau mau ke Garut itu pasti ada lewat situ. Lewat situ. Kayak gunung-gunung gitu. Oke, tunggu dulu nih Kak. Penasaran kan? Sama Cialing juga penasaran. Buat teman-teman yang lagi di rumah, sekarang yang belum join, buruan join karena Kak Sally bakalan langsung cerita. Jadi buruan ya join. Oke, mending langsung aja kali ya Kak cerita. Boleh? Boleh. Ya, selamat malam Studio Lovers. Malam. Nama saya Sally. Iya. Jadi di sini saya mau cerita nih. Jadi dari sebelumnya, dari jauh-jauh hari itu udah ada planning sama keluarga nih, sama keluarga mau jalan. Nah, terus di pas waktunya mau berangkat, tiba-tiba ada kendaraan yang nggak bisa berangkat. Gak bisa berangkat. Jadi ada satu mobil yang nggak bisa berangkat. Terus kita di situ ada 4 orang yang kesisa nggak bisa naik mobil karena mobilnya udah penuh. Terus kita mau nggak mau ya anak-anak yang masih kayak muda, karena kan kita sama orang tua juga. Terus anak-anak muda itu kita naik motor. Kita kesananya pakai 2 motor. Pakai 2 motor. Pakai 2 motor. Jadi cuma ada 2 motor yang pergi ke sananya menuju ke Garutnya. Nah, terus udah gitu di jalan tiba-tiba kita lagi jalan kayak biasa. Terus yang satunya tuh ketinggal di belakang. Kalau menurut kita sih ketinggal di belakang. Nah, terus udah kayak gitu kita tuh maju kayak biasa. Terus tepat di jam 7 malam kalau nggak salah itu. Jam 7 malam. Jam 7 malam tuh kita ada di tempat itu. Karena kita berangkatnya tuh sore sekitar jam 4, jam 5 sepulang kerja. Karena kita nggak bareng sama mobil sebelumnya. Nah, jadi udah kayak gitu tiba-tiba di jalan itu kayak saya yang dibonceng tuh kelihatan banget karena ngelihat banget ke depan, terus kayak ngagetin yang nyetirnya, terus bilang, "Oh, situ ada yang lewat." Jadi bener-bener ada yang lewat, kayak orang mau nyebrang tapi di jalan yang bener-bener gelap banget. Jalannya bener-bener gelap, jadi nggak mungkin banget kalau ada orang. Tapi karena memang ngelihatnya tuh orang yang lewatnya. Nah, di situ kita langsung otomatis ngerem mendadak gitu. Dan ternyata itu cuman anak kucing. Anak kucing. Jadi anak kucing yang bener-bener jadinya cuma lewat. Kecil banget, cuma lewat. Kita cuman, hah? Kok itu anak kucing yang lewat gitu? Gak ada penerangan sama sekali. Gak ada, itu sama-sama bener-bener gelap banget. Di jalannya tuh gelap banget, bener-bener gelap. Jadi penerangannya cuma dari cahaya motor. Cahaya kendaraan yang lewat cahaya kendaraan yang pokoknya lewat. kurang banget lah ya pencahayaannya. Jadi kendaraan yang lewat ya cahayanya dari situ doang gitu. Nah, terus udah gitu kita kayak diem kayak, kok bisa sih ini gitu. Itu apaan? Kucing doang yang lewat tapi kok liatnya kayak orang tinggi besar banget gitu. Dari jauh. Maksudnya iya dari jauh kita lihat kayak besar banget, kayak bener-bener mau nyebrang. Terus udah kayak gitu, udah kayak gitu kita kayak shock berdua. Tiba-tiba dari sebelah kanan ada suara kayak gimana ya suaranya, ngegerung gitu, apa ya kalau bahasa Sundanya tuh ngegerung. Jadi kayak ngegerung gitu ya. Suaranya tapi keras, bener-bener keras. Kita berdua langsung kayak spontan lihat ke kanan dan di situ baru kita lihat ada sosok yang besar banget sih itu. Besar banget. Lihat langsung, bener-bener lihat langsung. Oh my God. Sosoknya itu pun ya mungkin kasat mata atau nggak tahu emang dia mau nunjukin ke kita gitu. Terus itu bener-bener besar, kayak rumah tuh lebih besar dari rumah tinggi. Dan itu kondisinya
kayak apa ya, tebing gitu loh. Jadi Tebing. terus di atasnya ada orang yang besar banget kayak gitu. Mereka Di atasnya? Kayak ada orang lagi duduk besar, itu bener-bener besarnya besar banget. Di situ kita otomatis udah nggak bisa mikir kayak gimana, jalan terus, terus tiba-tiba mendadak di situ motor jalannya tuh pelan-pelan gitu, jadi nggak bisa ngebut. Kita di situ udah keringet dingin berdua dan tetap perlu nungguin yang di belakang kan. Terus sampai ada di tengah-tengah kayak gitu, jalan tengah itu ada kayak warung, kita sempat berhenti dulu, kayak cuman gitu. Udah jauh kali ya. nafas. Udah lumayan jauh gitu kan. Terus udah gitu maju lagi dari jalan itu ke jalan akhir, jalan yang serem itu. Itu motor kebut banget. Sampai bisa ngebut, tapi setelah lihat yang sosok itu motor nggak bisa ngebut, tiba-tiba kayak ada yang narik atau kayak direm gitu dari belakang. Nggak bisa ngebut banget. Terus kita nyampe di ujung jalan. Udah sampai di ujung jalan, udah lumayan rame tuh di situ jalannya. Jadi kita sempat telepon sama keluarga gitu, nanya kalau yang belakang itu masih ketinggal di belakang, dan ternyata yang di belakang udah nggak ada. Mereka udah di depan. Jadi kita kayak bener-bener lelet. Dan kalau dilihat dari cc motor nih, motor kita lebih tinggi dari motor mereka. Tapi kirain kita tuh motor yang satunya lagi ada di belakang. Makanya udah sampai sana kita kayak jadinya mau have fun gitu, tiba-tiba kayak jadi badan nggak enak, kayak berat-berat. Terus emang kebetulan ada yang bisa juga sih di sana. Kayak saudara ada yang bisa kayak, oh iya betul itu ada yang ngikutin. Ternyata mereka emang nunjukin ke kita, dan sepulangnya juga dilihat memang katanya mitosnya di situ jalan angker. Terus memang di situ suka ada orang yang menyerupai apa ya, kalau dibilang genderowo kali ya. Menyerupai. Karena bener-bener besar banget. Kata orang sana sih memang di situ tuh kalau misalkan kitanya nggak hati-hati, kita bisa sampai masuk ke jurang. Hal itu karena ada yang lewat itu. Kayak gitu, makanya bisa sampai kayak gitu banget. Makanya di situ kita sampai sana tuh udah bersyukur banget, udah bisa nyampe, udah bener-bener bisa bareng sama keluarga gitu. Soalnya kalau katanya banyak orang yang lewat situ pada celaka mungkin ya. Beneran kakak? Iya beneran, kaget. Aku merinding deh dengerin. Iya beneran kayak gitu sih jadinya. Ya kayaknya kayak gitu deh ceritanya ya, sampai di sana tuh tadinya ya mau have fun, mau enak gitu, tapi ya tetap kayak ada was-was. Sampai pulangnya nggak naik motor lagi kita karena takut ada apa-apa, jadi tukeran sama yang lain. Jadi kita naik mobil di sana. Jadi ngelihat setelah pulang tuh ya, lihat jalan yang semalam ini ada orang ini gitu. Dilihat tuh itu bener-bener kayak apa ya, bukit aja, nggak ada apa-apa, beneran bukit doang. Jadi cuman kayak jalan aja bukit itu, bener-bener kosong bukit. aja ya, nggak ada apa-apa. Kosong, nggak ada apa-apa. Ya pikir saya tuh mungkin dilihat rumah, ternyata bukan. Oke, serem banget. Serem banget sih, itu pertama kali banget. Kalian pasti tahu dong cerita yang dimaksud sama Kak Sally ini, yang sering ke arah Garut kali ya, Tasik. Pasti ngelewat ke jalan itu teman-teman. Pokoknya ya, jadi benar-benar mitos, judulnya teh mitos jalan angker teh, iya benar-benar jalan angker. Jalan angker. Pokoknya kata orang sana jalan angker sih ya. Kata orang-orang sana. Makasih banget loh Kak Sally. Sebelumnya jangan dulu pergi karena kita mau ngajakin Kak Sally buat review makanan sama minuman yang ada di sini. Boleh. Tapi sebelum Kak Sally nge-review dan sambil kita nunggu Kakak Eri ngasih makanan ke sini, kita mau ngasih kata-kata bijak buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, dari Cigembol dulu dong. Dulu ya, seperti biasa nih. Pokoknya kata bijak dari Cigembol mah semuanya harus didengerin ya, karena ini bermanfaat, berfaedah gitu ya. Pokoknya harus percaya itu akan adanya mitos, harus diingat selalu. Apalagi kalau mitosnya itu jalan angker bersama mantan.
Mantan wae. Aduh. Udah gak akan bener nih. Ini yang bener mah yang so pasti bener banget Kak Sally. Pesan atau kata bijak dari Ci Aling yang Gimana? aduh sok-sok bijak banget ya si Ci Aling. Oke. Ketakutan yang berlebihan hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Jadi tetaplah tenang dan selalu berhati-hati dalam setiap situasi. Bijak. Oke? Bijak banget. Bijak banget kan? Gimana? Ya, Kak Sally? betul bijak, Bijak banget itu. Harus banget. hati-hati kalau ada apa-apa. Oke, karena kita udah ngasih pesan-pesan bijak nih sama teman-teman yang di rumah. Sekarang Kak Sally cobain dong. Ini ada Ci Aling sambil ngasih tahu ke Kak Sally, Ci Gembol sama Kak Sally sambil makan aja ya. Nanti kasih tahu nih rasanya sama Ci Aling gimana, oke? Iya. Ini jadi ada Silakan Kak diminum dulu. menu legendaris banget Kak di sini. Ada tahu lada garam. Sering ke studio nggak? Kebetulan sering sih sama teman-teman. Oh my God. Dan Ikut pasti sini. pasti banget nih kalau misalnya sering pasti banget ini pesen ini. Pernah? Iya, suka. Bener kan? Suka Beneran, banget kan? beneran. Karena Beneran itu suka. nggak akan ada duanya. Tahu lada garam punya studio mah nggak akan ada tandingannya Kak. Dicoba dong. Iya. Dicoba Kakak. Ini boleh dibuka ya Ya kayaknya? boleh boleh, dibuka boleh. aja Kak. Pokoknya ya di sini juga ada yang diminum sama Kak Sally ada lemon squash. Lemon squash. Segar banget kalau misalnya kita habis minum Segar yang banget. pedas-pedas nih Kak, terus minumnya segar, pokoknya udah paling nampol, enak Iya. banget. Enak banget, beneran enak. Ini boleh dicoba nih boleh tahunya. dong Kak, nih di iniin aja Kak. Itu ada apa Ci Aling? Ini ada lemon tea, pokoknya ini mah. Kayaknya cuman aku doang yang bagus ya. Lemon Ih, squash oh ini iya, lemon ada. tea berdua. Iya. Jadi gak enak. Timnya Jadi enak gitu ya. timnya kurang peka sebenarnya teh. Nggak tahu Kak ini. Itu ada tahu lada garam, ini makanan yang legendaris dari studio Family Karaoke. Nah, Ayo makan terus Kak. Udah deh. coba aja Kak, dicoba Ini enak dong. banget dah. Cobain. Iya, ini buka dulu. Pedas-pedas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enak banget sih beneran. Aku tiap karaoke pasti pesannya ini sama cireng. Beneran. Aku Krenyes ini sama banget, cireng. kan? Krenyes banget, pedesnya pedes banget lagi. Tapi nggak sepedas mantanan, nggak sepedas. Lihat mantan jalan sama yang lain. Nah, itulah, pokoknya mah gitulah. Nih bosen makan Aduh. wae ah. Iya, mantan Iya, aja. tidak gara-gara cegembol bawa mantan. Oke, gimana nih Kak rasanya Iya, si lemon squash sama tahu lada garam. garamnya? Enak sih. Kalau kata aku sih ini rasanya enak. Lemon squash-nya tuh seger banget. Abis karaoke tuh capek kan. Terus minum ini enak banget. Terus sambil karaoke nih biar panas ya makannya tahu lada garam. Aduh, oke kalau misalnya kita kasih angka nih Kak, kasih penilaian dari 1 sampai 10 Kakak kasih 100, berapa? 100 100. boleh emang kalau 100? Oh 100. 100 aja deh. Mantap nggak apa-apa. dong. Jadi buat teman-teman yang di rumah yang datang ke sini wajib banget cobain menu legendaris yang ada di studio. Betul. Kalau nggak tahu bisa langsung tanya resepsionis Iya. atau kasirnya. Kalau nggak jawab bilang Ci Aling gitu, oke? Oh my Pokoknya God. langsung laporan ke Ci Aling. Oke, Oke. makasih banyak buat Iya. Kak Sally udah mampir Iya. ke sini. Nanti bisa dilanjut lagi Iya. di belakang, bisa ngobrol-ngobrol cantik atau Siap. apa. Kita juga punya sedikit oleh-oleh nih buat Kak Sally. Oke dong, berdiri dulu Kak. Berdiri Kakak. Ini ada oleh-oleh buat Kakak. Iya makasih. Yeay. Oke, kita foto dulu ya, Kak. Iya. Foto dulu. Makasih. Sama-sama Makasih. banget. Siap. Makasih Hati-hati ya. di jalan ya Kak. Silakan. Aduh. Nah, gimana ceritanya Studio Lover? Serem kan? Dan buat kalian yang ceritanya pengen dibacain secara langsung, caranya gampang banget. Gimana caranya? Kirim aja langsung ke Instagramnya @studiofamilykaraoke karena kita bakalan bagiin banyak banget hadiah buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Cerita Alas Tukar, tukaran cerita di sini aja.
Dadah.